Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebiasaan yang sering salah dipahami oleh masyarakat kita tentang pengobatan ruqyah. Pengobatan ruqyah itu dianggapnya sebagai hanya untuk pengobatan orang yang terkena gangguan jin seperti kesurupan, orang yang terkena santet, guna-guna. Intinya untuk pengobatan-pengobatan yang terkena gangguan mistis atau bisa kita sebut dengan non-mistis. Padahal kalau kita lihat sejarahnya ruqyah itu sendiri, awal mula ruqyah itu sendiri itu justru dulu awal mulanya itu justru untuk mengobati pengobatan yang medis seperti orang yang tersengat kalajengking, seperti yang dipraktekkan sahabat ketika dalam sebuah perjalanan dia tiba di sebuah qabilah, dia tidak boleh masuk karena ketua sukunya waktu itu sedang sakit tersengat kalajengking. Akhirnya para sahabat itu dimintai kalau ada yang bisa membantu mengobati dipersilahkan untuk masuk. Kemudian sahabat ada yang mau mengobati dan dibacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah setelah dibacakan surat Al-Fatihah itu sengatan kalajengkingnya ketua suku itu sembuh. Ini adalah bukti bahwa ruqyah itu adalah untuk pengobatan medis. Mungkin kita juga tidak menyadari bahwa seringkali kita sebenarnya itu sudah mempraktekkan ruqyah setiap hari. Misalkan ketika ada teman kita yang sedang sakit atau ada teman kita yang sedang menderita penyakit, itu biasanya atau ibu kita, saudara kita, anak kita, biasanya kita memintakan bacaan bantuan suratul Fatihah untuk kesembuhan anak saya, ibu saya, teman saya, saudara saya. Lah, kemudian kita membaca Fatihah. Lah, ini kan termasuk bagian dari ruqyah itu sendiri. Tapi karena ruqyah itu sudah mungkin karena faktor yang ada di televisi ketika praktek-praktek ruqyah itu ditunjukkan dengan adanya orang yang kesurupan, orang yang terkena gangguan jin terus menjerit-jerit dan sebagainya. Kemudian ruqyah itu dianggap sebagai pengobatan untuk orang yang terkena gangguan non medis, orang gangguan jin. Padahal ruqyah sendiri itu pengobatan untuk semua penyakit, baik medis, non medis, seperti orang yang kena penyakit diabetes, orang yang terkena penyakit sakit perut, kepala sakit, atau jantung, ginjal, paru-paru, itu semua bisa diobati dengan ruqyah itu sendiri. Makanya hal-hal semacam ini itu perlu diluruskan kepada masyarakat bahwa ruqyah sebenarnya itu bukanlah pengobatan non medis saja, tapi juga medis. Kemudian ada anggapan lagi bahwa ruqyah itu dianggap pengobatan dukun, karena kayak seperti orang membaca qomat kamit. Qomat kamitnya ini dianggap sebagai kayak orang membaca mantra. Kemudian yang diobati, masalahnya yang dilihat adalah mengobati bangsa orang yang terkena gangguan jin, kesurupan, dan sebagainya. Jadi ini dianggap pengobatan seperti pengobatan dukun. Hal ini wajar anggapan ini karena memang awal mula ruqyah itu sendiri sebelumnya itu memang sempat diharamkan oleh Kanjeng Nabi. Karena ruqyah itu memang sudah ada sejak zaman sebelum Kanjeng Nabi diutus, sejak zaman jahiliyah. Pada waktu itu ruqyah itu memang dilakukan dengan bacaan mantra-mantra, doa-doanya itu yaitu dengan mantra-mantra. Mantra-mantra itu berisi pemujaan terhadap para berhala-berhala, yang tentunya pemujaan terhadap setan, berhala dan sebagainya. Itu awal mulanya. Tapi kemudian setelah baginda Nabi diutus dan Islam mulai berkembang, Kanjeng Nabi pun membolehkan ruqyah. Boleh ruqyah asal tidak mengandung kesyirikan. Itu jelas dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis yang mengatakan demikian.
Inilah. Makanya kalau ruqyah itu dianggap sebagai pengobatan perdukunan itu wajar, tapi perlu diketahui bahwa ruqyah itu bukanlah pengobatan perdukunan. Sebenarnya kita telah melakukannya. Ruqyah hampir mungkin sering kita lakukan ketika misalkan ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sakit, kemudian kita membaca Fatihah. Nah, itulah bagian dari ruqyah. Dan juga para ulama terdahulu, para salafus soleh, kiai-kiai terdahulu itu memang sudah biasa melakukan pengobatan semacam ini dengan doa, yaitu cukup dibacakan di air putih, di segelas air putih, kemudian airnya itu dikasihkan kepada orang yang sakit dan alhamdulillah memang sembuh, atau langsung dibacakan kepada orang yang sakit. Ini sudah dipraktekkan sudah sejak zaman dahulu. Cuma kadang masyarakat kita itu ketika belum begitu paham sudah lebih dulu dicekoki di televisi, gambaran-gambaran di televisi itu kalau ruqyah itu untuk orang yang kesurupan. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan image yang kurang baik, image yang tidak begitu baik dengan pengobatan ruqyah itu sendiri. Mari kita galakkan pengobatan ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.